Babak 1. Introduksi dan Enigma Sang Wali. Bayangkan sebuah tanah Jawa di abad ke-15. Hutan belantara masih lebat, menutupi rahasia-rahasia kuno. Di tengah transisi besar antara runtuhnya kemegahan Majapahit dan terbitnya Fajar Islam, muncul satu sosok yang paling misterius, paling nyentrik, namun paling dicintai dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Dia tidak mengenakan jubah Arab yang megah. Dia tidak berbicara dengan bahasa asing yang sulit dimengerti rakyat jelata. Sebaliknya, dia mengenakan pakaian lurik hitam khas Jawa. Dia berjalan keluar masuk hutan, memegang wayang, dan mendendangkan tembang-tembang mistis. Siapakah dia? Sejarah mengenalnya sebagai Sunan Kalijaga. Namun, sebelum gelar wali yang agung itu melekat padanya, dia adalah seorang pemuda yang tersesat. Dia bukan lahir sebagai orang suci. Dia adalah seorang pemberontak. Bahkan, dalam catatan-catatan kuno, dia dikenal sebagai seorang perampok yang menakutkan. Bagaimana mungkin seorang begal jalanan bisa bertransformasi menjadi guru spiritual bagi para sultan dan rakyat jelata? Bagaimana seorang perampok bisa menjadi arsitek peradaban Islam di tanah Jawa? Namanya mengandung sebuah filosofi yang dalam. Kali berarti sungai atau arus. Jaga berarti menjaga. Sunan Kalijaga adalah dia yang menjaga aliran iman agar tetap jernih, meski harus mengalir di tengah arus budaya lama yang deras dan keruh. Inilah kisah perjalanan Raden Said, sang penjaga sungai, dalam menemukan Tuhan dan mengubah wajah Nusantara selamanya. Babak 2. Masa Jahiliyah dan pemberontakan Raden Said. Kisah ini bermula di Tuban, sebuah kota pelabuhan yang ramai dan makmur di pesisir utara Jawa. Di sana, hiduplah seorang pemuda bangsawan bernama Raden Said. Dia adalah putra dari Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Raden Said lahir dengan sendok emas di mulutnya. Dia memiliki akses ke kekuasaan, harta, dan pendidikan terbaik. Namun, jiwanya gelisah. Di balik tembok istana kadipaten yang mewah, Raden Said melihat realitas yang menyakitkan. Ia melihat rakyat jelata yang kurus kering. Ia melihat petani yang hasil panennya dirampas untuk membayar pajak yang mencekik. Ia melihat ketidakadilan yang dipertontonkan oleh para pejabat korup, yang ironisnya, sebagian adalah kerabatnya sendiri. Hati nuraninya memberontak. Rasa keadilannya terbakar. Namun, sebagai pemuda yang impulsif, Raden Said mengambil jalan yang salah. Ia memutuskan untuk main hakim sendiri. Di malam-malam yang gelap, Raden Said menyelinap keluar istana. Ia mengenakan topeng, membawa senjata, dan mencegat karata-karata upeti milik pejabat korup dan orang kaya yang pelit. Ia merampok mereka. Namun, ia tidak mengambil sepeser pun untuk dirinya sendiri. Hasil rampokan itu ia bagikan diam-diam kepada fakir miskin di desa-desa. Ia meletakkan karung beras dan uang di depan pintu gubuk-gubuk reot. Rakyat mengenalnya dengan julukan Brandal Lokajaya. Bagi penguasa, ia adalah kriminal. Bagi rakyat, ia adalah pahlawan. Namun, apakah niat yang suci bisa membenarkan cara yang kotor? Raden Said terjebak dalam dilema moral. Ia mencuri untuk memberi makan orang lapar, tetapi ia memberi mereka makanan yang haram. Jiwanya semakin kosong. Ia mencari kedamaian dalam kekerasan, tetapi yang ia temukan hanyalah kegelisahan yang semakin dalam. Ia menjadi buronan, diusir dari istana ayahnya sendiri, dan hidup menggelandang di hutan Jatiwangi. Ia adalah pangeran yang terbuang, menunggu sebuah cahaya yang akan menuntunnya pulang. Babak 3. Pertemuan takdir dan transformasi spiritual di tengah kegelapan hutan Jatiwangi. Takdir sedang mengatur sebuah pertemuan yang akan mengubah sejarah. Suatu hari, Raden Said melihat seorang lelaki tua berjubah putih berjalan sendirian melintasi hutan. Lelaki itu membawa sebuah tongkat yang gagangnya berkilauan. Naluri begal Raden Said muncul. Ia mengira
Gagang tongkat itu terbuat dari emas murni. Dengan garang, Raden Said menghadang lelaki tua itu dan merebut tongkatnya hingga orang tua itu tersungkur. Namun, lelaki tua itu tidak marah. Ia tidak melawan. Ia hanya tersenyum dengan ketenangan yang menggetarkan hati. Lelaki itu bangkit, menatap mata Raden Said yang penuh amarah dan berkata dengan lembut, "Anak muda, apa gunanya harta ini bagimu? Harta hanya akan membawamu pada kesengsaraan jika tidak diberkahi." Raden Said tertawa meremehkan. Namun, lelaki tua itu kemudian menunjuk ke arah pohon aren di dekat mereka. Dengan izin Allah, pohon itu seketika berubah menjadi emas yang berkilauan dari akar hingga daunnya. Raden Said terbelalak. Lututnya gemetar. Ia sadar, orang di hadapannya bukanlah manusia sembarangan. Ia bukan hanya sakti, tetapi memiliki koneksi langsung dengan pemilik alam semesta. Emas yang selama ini Raden Said cari dengan mencuri tidak ada artinya di hadapan kekuatan ilahi yang ditunjukkan orang tua itu. Raden Said menjatuhkan senjatanya. Ia bersimpuh, mencium kaki lelaki tua itu, dan memohon ampunan. Ia memohon untuk diangkat menjadi murid. Lelaki tua itu adalah Sunan Bonang, salah satu anggota Wali Songo. Sunan Bonang bersedia menerima Raden Said, tapi dengan satu syarat berat, sebuah ujian kesabaran untuk meruntuhkan ego bangsawannya. Sunan Bonang menancapkan tongkatnya di tepi sungai dan memerintahkan Raden Said untuk menjaganya. Ia tidak boleh beranjak, tidak boleh tidur, dan tidak boleh makan sampai Sunan Bonang kembali. Raden Said menurut. Ia melakukan tapa pendem. Ia duduk bersila di pinggir kali, mematikan hawa nafsunya, merenungi dosa-dosanya, dan memusatkan pikirannya hanya kepada Allah. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Tubuhnya kurus, lumut mulai tumbuh di tubuhnya, akar pohon melilit kakinya. Ia telah mati sebelum mati. Setelah 3 tahun, Sunan Bonang kembali. Ia melihat Raden Said masih di sana, teguh dalam ketaatan. Ujian telah selesai. Raden Said si perampok telah mati, dan dari jiwanya yang telah bersih, lahirlah sosok baru, Sunan Kalijaga. Babak 4, Revolusi Wayang dan Dakwah Kultural. Setelah pencerahan itu, Sunan Kalijaga memulai dakwahnya. Namun, ia tidak memilih jalan yang ditempuh ulama-ulama lain yang kaku. Ia melihat masyarakat Jawa sangat mencintai seni dan budaya leluhur. Jika Islam datang dengan mengharamkan budaya itu, Islam akan ditolak. Maka, Sunan Kalijaga memilih jalan akulturasi. Filosofinya sederhana, tapi jenius. Tutwuri hanyut, Neli ning ora keli, mengikuti arus, tetapi tidak sampai hanyut. Ia melihat potensi besar dalam wayang kulit. Saat itu, wayang adalah ritual sakral Hindu-Buddha. Bentuk wayang menyerupai manusia asli, yang dalam hukum Islam dilarang. Ulama lain ingin memusnahkan wayang, tapi Sunan Kalijaga memiliki visi lain. Ia melakukan revolusi desain. Ia mengubah bentuk wayang menjadi stilistik, dekoratif, dan tidak proporsional, seperti manusia, sehingga tidak melanggar syariat. Tangan wayang dibuat panjang hingga menyentuh kaki, lehernya dipanjangkan. Ia mengubah wayang dari berhala menjadi karya seni. Tidak hanya bentuknya, ia juga mengubah isinya. Kisah Mahabharata dan Ramayana disisipi ajaran tauhid. Ia menciptakan lakon Dewa Ruci atau Bima Suci, yang menceritakan perjalanan Bima mencari air kehidupan. Sebagai metafora, perjalanan manusia mencari Allah. Ia memasukkan tokoh punakawan, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong yang penuh dengan nasihat bijak jenaka. Dan inilah strategi pemasarannya yang paling legendaris. Sunan Kalijaga berkeliling dari desa ke desa sebagai dalang. Pertunjukannya sangat memukau dan gratis. Ia tidak meminta bayaran uang.
Ia hanya meminta 1 tiket masuk. Penonton harus menirukan kalimat yang ia ucapkan. Kalimat itu adalah 2 kalimat syahadat. Ribuan orang berbondong-bondong menonton wayang, dan tanpa mereka sadari, mereka telah bersyahadat. Islam masuk ke hati mereka melalui pintu keindahan, bukan pintu ketakutan. Ia juga menciptakan tembang-tambang seperti Lirilir, sebuah lagu yang terdengar sederhana tentang anak gembala yang memanjat pohon belimbing. Namun, di dalamnya tersimpan makna mendalam tentang kewajiban sholat 5 waktu dan pentingnya memperbaiki iman sebelum ajal menjemput. Melalui lagu, Islam dinyanyikan oleh anak-anak hingga orang tua di seluruh Jawa. Babak 5, arsitek Demak, dan legenda Saka Tatal. Kehebatan Sunan Kalijaga tidak hanya pada seni, tetapi juga pada kenegaraan dan arsitektur. Ia adalah penasihat utama Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Ketika Raden Patah dan para wali hendak membangun Masjid Agung Demak, Sunan Kalijaga memberikan kontribusi arsitektur yang brilian. Ia menolak desain kubah gaya Timur Tengah yang asing bagi mata orang Jawa. Ia merancang atap masjid berbentuk tumpang 3 atau limasan, menyerupai arsitektur candi atau pendopo yang sudah akrab. Namun, ia memberikan makna baru. 3 tingkat atap itu melambangkan 3 tingkatan spiritual dalam Islam: iman, Islam dan ihsan, atau syariat, tarikat, dan hakikat. Masjid itu menjadi simbol bahwa Islam menaungi budaya lokal, bukan menggusurnya. Di saat pembangunan masjid hampir selesai, terjadi masalah. Kurang 1 tiang utama atau saka guru untuk menopang atap masjid. Sementara waktu peresmian sudah dekat. Disinilah terjadi peristiwa yang menjadi legenda. Sunan Kalijaga mengumpulkan sisa-sisa potongan kayu atau tatal yang berserakan di tanah. Dengan kecerdasan teknik dan karomahnya, ia menyatukan serpihan-serpihan kayu itu, mengikatnya, dan menjadikannya sebuah tiang yang kokoh. Tiang itu dikenal sebagai Saka Tatal. Ini bukan sekadar keajaiban supranatural. Saka Tatal adalah simbol persatuan, bahwa kekuatan umat Islam di Nusantara dibangun dari serpihan-serpihan suku, budaya, dan latar belakang yang berbeda-beda yang disatukan oleh ikatan tauhid menjadi pilar yang kokoh. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa dalam perbedaan terdapat kekuatan jika kita mau bersatu. Babak 6, Epilog dan Warisan Abadi. Sunan Kalijaga wafat dan dimakamkan di Kadilangu, Demak. Namun, ajarannya tidak pernah mati. Ia meninggalkan sebuah cetak biru tentang bagaimana menjadi muslim di tanah Jawa, atau yang sekarang kita kenal sebagai Islam Nusantara. Ia mengajarkan bahwa Islam itu luas seperti samudra, mampu menampung berbagai warna budaya tanpa kehilangan kemurnian airnya. Ia mengajarkan toleransi, kelembutan, dan seni sebagai jalan menuju Tuhan. Hari ini, setiap kali kita mendengar suara gamelan di masjid, setiap kali kita melihat atap masjid yang bersusun, atau setiap kali kita mendengarkan tembang Lirilir, kita sedang melihat jejak tangan Sunan Kalijaga. Dari seorang perampok jalanan yang penuh dosa, ia berubah menjadi cahaya yang menerangi jutaan jiwa. Kisahnya adalah bukti bahwa tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Tuhan, dan setiap orang memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan besar. Perjalanan Wali Songo baru saja dimulai. Sunan Kalijaga adalah jembatan budaya, namun ada wali lain yang menghadapi tantangan berbeda. Konflik politik, perdebatan teologisis yang tajam, dan strategi ekonomi. Siapakah wali yang berani melarang penyembelihan sapi demi menghormati umat Hindu? Dan bagaimana strateginya menjaga kedamaian di tengah perbedaan agama? Temukan jawabannya di episode selanjutnya dari seri Wali Songo Sunan Kudus. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar sejarah emas peradaban kita tidak hilang ditelan zaman. Sampai jumpa di jejak peradaban selanjutnya.